Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu Sakung Dumadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara yang sudah setia menonton video kami, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir atau subscriber baru. Perkenalkan, nama saya Januari Akbar. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Mas Arpa atau Lek Arpa ya. Kejadian ini dikisahkan kurang lebih di tahun 1992, tepatnya di Kampung Karangan, Surabaya. Jadi pada malam itu si Lek Arpa ini bersama temannya dua orang, yaitu panggilannya Yudi Setan sama Mat Pedal gitu ya. Nah, si Mat Pedal ini memberikan sebuah akik, apa seperti cincin itu guys, kalau teman-teman tahu ya. Cincin akik itu ke siapa? Lek Arpa ini. Habis itu si Mat Pedalnya itu setelah memberikan akik itu langsung bergegas pulang, segera pulang gitu. Nah, akhirnya si Lek Arpa ini sama siapa, Yudi Setan ini, temannya ini panggilannya aja guys, Yudi Setan gitu ya. Itu punya juga teman yang ya bisa dibilang anaknya juru kunci makam gitu ya, yang ya sedikit banyak tahu ilmu spiritual kayak gitulah, pokoknya ilmu kayak gitulah kurang lebih ya, atau apa sebutannya gitu. Itu namanya apa, Mas Jawul. Nah, akhirnya si Lek Arpa ini bersama temannya si Yudi Setan tuh niatnya itu hanya memamerkan gitu ya, memamerkan kepada Mas Jawul ini bahasanya, ini loh aku dapat akik ini. Terus si Mas Jawulnya gini, loh kamu kepingin akik lah, kamu suka akik gitu, kalau kamu mau ayo kita cari di makam Karangan gitu. Jadi di Kampung Karangan tuh guys, ini sedikit cerita, di tengah-tengah makam itu ada seperti makam ya petua-petua terdahulu ya, semacam kayak punden gitu ya, rumah-rumahan gitu. Tuh di situ terus apa, si Mas Jawulnya ini ngajak dua orang ini, termasuk Lek Arpa sama temennya itu yang namanya Yudi Setan itu, kalau kamu mau cari akik ayo di makam Karangan gitu, kita cari akik gitu. Nah, namanya apa ya, Lek Arpa ini juga kepingin tahu ya, kepingin punya, kepingin bisa, tapi sebenarnya itu notabene itu sebenarnya hanya kayak apalah, iseng-iseng gitu aja, godain siapa si Mas Jawul itu tadi, ini loh aku dapat akik ini gitu.
Lah terus si Mas Cawolnya ngajak, ya kalau kamu suka ake, mau ake, ayo kita ke makam Karangan itu yang di Punden itu, kita minta di situ pasti dikasih gitu. Syaratnya hanya kamu jangan takut gitu aja, pasti dikasih gitu. Nah terus pada waktu itu kurang lebih waktu itu menunjukkan jam 11 lebih, punya perencanaan yang seperti itu. Akhirnya persiapan Mas Cawolnya ini ya biasalah, persiapan ritual kayak gitu. Kurang lebihnya ya bawa apa itu seperti dupa gitu teman-teman. Dia bawa dupa. Terus waktu perjalanan menuju ke makam, setelah dari depan makam itu Mas Cawolnya bilang nih sama Le Arpa sama siapa, Yudi, rek gitu ya, pakai bahasa Jawa, engkau saat durunge mlebu makam gitu ya, nanti sebelum masuk ke tempat makam gitu, pakai kaki sebelah kiri gitu, gawe sikil kiwo gitu. Ya nggak tahu maksudnya apa ini gitu kan. Akhirnya ya namanya teman-temannya asal ngikut aja ya apa kata apa Mas Cawol itu tadi. Akhirnya Le Arpa sama si apa Yudi ini ya manut aja gitu, pakai kaki kiri dia masuk masuk makam itu, masuk tep ke arah Punden itu, rumah-rumahan itu kan pintu tuh dibuka tuh sama siapa, Mas Cawol, karena kan Mas Cawol yang ini ya yang lebih senior lah katakanlah di situ, yang lebih tahu gitu ya. Akhirnya Mas Cawol itu juga kan ya anaknya apa juru kunci situ ya gitu. Nah itu dia buka pintu, terus apa si Mas Cawolnya bilang kalau masuk sini gantian yang sikil tengen gitu ya, pakai kaki kanan gitu, jangan pakai yang kaki kiri gitu. Akhirnya manut sudah. Nah, jadi kebalikannya gitu guys, kebalikannya waktu masuk makam pakai sebelah kiri, kaki sebelah kiri, ketika masuk Punden pakai kaki sebelah kanan gitu. Nggak tahu ini tujuannya apa nih, si teman-temannya juga pada nggak nanya nih ini kenapa kok harus kayak gini atau apa gitu. Tapi ya secara ini ya secara logika gitu kan, kalau kita masuk rumah orang atau apa atau ya tempat ini ya memang nggak jadi masalah sih, cuman masalah sopan santunnya gitu kan, pakai kaki kanan apa gitu sih seharusnya kan gitu. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin ini sudah persyaratan atau gimana lah. Akhirnya si Le Arpa itu tadi sama Mas Yudi itu ya ngikut aja gitu kan, apa kata Mas Cawol gitu. Akhirnya begitu masuk Punden tuh pakai kaki sebelah kanan, akhirnya mulai mengatur ritual gitu kan si Mas Cawolnya gitu untuk minta sesuatu itu ake gitu. Nah Mas Cawolnya sudah bilang nih, dipatenkan lagi gitu kan, bahasanya jangan takut ketika dilihatin apa-apa, jangan lari ketika ada apa-apa gitu kan. Ini ditekankan lagi gitu. Ya namanya teman-temannya itu ya gitu aja. Akhirnya dengan posisi Mas Cawol di depan dekat makam Mbah itu kan, kalau makam orang terdahulu yang diyakini gitu kan, biasanya kan dikasih ini teman-teman apa seperti kain mori gitu ya, kain putih gitu.
yang apa, batu nisannya itu loh, itu kan biasa ditutup seperti itu. Dan posisi Le Arpa sama Mas Yudi ini itu di belakangnya si Mas Jawulnya. Akhirnya si Mas Jawulnya ini melakukan ritual, nggak tahu entah apa yang dibaca sambil nyalain dupa. Dupa ini sebelum ritual itu dupa ini sudah dibakar gitu kan. Bakar dupa, ditaruh di pas ditancapin di maesan atas dekat kepala itu. Habis itu nggak tahu baca apa, dan kebetulan Le Arpa juga nggak tahu gitu apa yang dibaca oleh Mas Jawul ini, nggak tahu. Tapi yang jelas ya dengarlah gitu, seperti kayak gitu. Tapi nggak tahu entah yang dibaca. Kurang lebih prosesnya dari jam 11:30 ya masuk makam itu lumayan lama, kurang lebih jam 12-an, setengah jam berlalu. Tiba-tiba itu ada suara kayak gede, besar, tinggi gitu ya. Itu dari pohon mangga, guys. Jadi gini, di makam karangan itu ya, ini semacam gambaran aja ya. Jadi ketika kita masuk gitu kan dari pintu gerbang makam karangan ini, itu kurang lebih berjarak ya berapa meter gitu ya. Itu ada seperti punden gitu ya. Itu di sebelah kanan. Nah, terus kalau kita jalan lagi, lurus lagi, nanti sebelah kiri itu pas hampir di mentokan itu kayak ada rumah keranda gitu. Dan di sebelum rumah keranda itu ada pohon mangga yang besar banget, gede. Ya dibilang besar banget enggak juga ya, normalnya besar lah gitu. Jadi kita kembali lagi ya ke cerita yang tadi. Jadi Le Arpa ini merasa ada yang lain gitu ya. Ketika setengah jam berlalu, ya kurang lebih setengah jam lah, jam 12 gitu. Zaman dulu ya nggak bawa HP apa gitu, nggak ada. Lagian makam karangan itu makamnya itu gelap gitu, cuman ada satu lampu di depan gitu aja, di depan makam aja. Di dalam makam nggak ada apa lampu nggak ada, jadi gelap gitu. Jadi pada waktu itu tuh kayak ada sesuatu yang turun dari pohon mangga itu, yang pohon dekat rumah keranda itu dia turun gitu. Jadi kayak besar, tinggi, gede pokoknya. Itu hanya 3 langkah aja gitu. Dengarnya Le Arpa itu ya, cuman kayak 3 langkah, bek gitu, kayak kesannya setelah 3 langkah itu kayak di sampingnya Le Arpa ini. Le Arpa sudah mulai kayak keringetan, takut, gelisah, cuman dianya itu nggak berani lihat gitu, nggak berani lihat. Jadi posisinya itu orang yang besar, gede, tinggi itu kayak itu di samping sebelah kirinya Le Arpa gitu. Jadi Jawul itu kan di depan, Le Arpa sama Mas Yudi ini ada di belakang, dan posisinya Le Arpa itu ada di paling sebelah kiri. Jadi sebelah kanannya Le Arpa itu ada Mas Yudi gitu. Rasa takut, gemeter, merinding, keringat dingin, aduh, itu yang dirasakan Le Arpa. Cuman dia itu nggak berani melihat, tapi rasanya itu kayak waduh, melihat kita bertiga gitu. Melihat Le Arpa, melihat Mas Yudi, melihat
siapa Mas Jawul itu semakin merinding, semakin apa, ini apa katanya, apa, tapi nggak berani lihat gitu kan. Wah, jadi dari suara langkah kakinya aja itu kayak seperti besar gede banget, bok 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 gitu. Akhirnya selang ya beberapa menit kemudian juga tiba-tiba kayak ada yang datang lagi, tapi bukan seperti wujud, melainkan angin gitu kan. Itu hal kedua yang datang gitu. Angin itu pun sama gitu, kayak itu turun dari pohon mangga itu gitu. Sama kayak yang orang gede tinggi gitu. Turunnya dari situ angin. Wah, dan anehnya angin tuh bos itu hanya ada di atas apa, atas punden itu aja, yang tempat 3 orang ini ritual gitu. Nah, Arpa merasakan itu. Wah, apa ini lah, apa lagi ini, anginnya katanya wih besar banget, gede gitu. Sampai wih ini, tapi kok cuman di sini gitu kan gitu ya. Nah terus rasa takut itu semakin ini ya, cuman nggak berani tanya juga sama Mas Yudi bahasanya ada angin tuh, nggak berani, pasti ngerasain juga gitu, cuman diem aja apa itu. Akhirnya sudah tapi posisi angin itu ketika datang turun gitu ya, muter-muter di daerah situ gitu, itu orang yang gede tinggi besar tuh katanya masih ada di situ, masih di sampingnya gitu, kayak liatin gitu. Nggak berserang lama juga sesuatu yang berikutnya itu juga datang, tapi kayak semacam belum wujud gitu guys. Itu berupa aroma gitu ya. Kayak aroma apa, Le Arpa bilang itu seperti amis gitu, anyir gitu, apa ya semacam itulah. Jadi baunya nggak enak ya, namanya amis ya, amis anyir gitu ya, aduh kayak gimana gitu. Dari situlah si Le Arpa ini sama Mas Yudi ini saling lihat gitu. Nah, Le Arpa tanya gitu, Yud, mambu gak gitu, bau nggak gitu, Yud bau nggak gitu. Mambu gitu. Mambu itu bau gitu. Kok ambune ini ya gitu. Kok baunya gini gitu ya. Terus akhirnya si siapa Mas Yudinya itu juga sama gitu, iya kok gini ya ambune ya, kok kayak gini ya baunya gitu ya. Akhirnya ayo lari aja yuk gitu, karena mungkin sudah perasaan yang bercampur baur ya, sudahlah takut ya, mungkin penakut juga gitu kan, masih punya rasa penakut gitu, atau waduh, karena mungkin yang dipikirnya Le Arpa pada waktu itu yang ada di pikiran Le Arpa gitu, ini sesuatu ini nggak bener sudah gitu. Takutnya muncul tuh karena itu, sebenarnya bukan penakut juga gitu, cuman karena baunya yang seperti itu gitu. Le Arpa ini berpikiran, wah ini nggak bener gitu. Takutnya ada sesuatu yang lebih sangar, lebih hebat, lebih menakutkan, yang mungkin berbahaya gitu loh bagi mereka gitu, termasuk bagi Le Arpa itu. Akhirnya dari itu si Mas Yudi sama Le Arpa ini sudah lihat-lihatan, ngomong, tahu, paham, sama-sama tahu gitu, punya inisiatif untuk lari gitu. Lari untuknya menjauh lah, sudahlah, nggak dapat ake ya udahlah gitu kan, maksudnya kayak gitu. Akhirnya
pelan-pelan dibukalah pintu punden itu. Jadi punden itu nggak begitu besar gitu loh teman-teman. Punden itu nggak begitu besar. Kalau kita ya semacam rumah tapi satu kamar gitu aja sih pundennya itu gitu. Nah itu tepat dekat punden itu pintu dibuka pelan-pelan, sandal diambil, lari terus si Mas Yutinya sama Le Arpa ini lari. Wah wis lari sak kenceng-kencengnya lari gitu. Nah si Mas Jaulnya kaget gitu kan, loh kok lari gitu. Kata Mas Jaul apa, ente nih tunggu gitu. Loh Mas Jaulnya juga ternyata juga ya karena ditinggalin mungkin ya, jadinya balik juga ikut lari gitu. Nah terus si Le Arpa ini sama Mas Yuti ini lari menjauh dari makam itu ya kurang lebih 100 meter lah, 100-200 meteran lah kurang lebih. Lari menjauh. Di situ itu ada tempat namanya kalau dulu itu tempat sekolah sih, namanya Martisiwi gitu kan. Setelah dari Martisiwi itu berhenti gitu kan, karena sama Mas Jaulnya juga bilang tunggu gitu kan, jangan lari gitu. Ternyata ngikutin lari gitu. Kata Mas Jaul gini, lah mau melayu, waduh gitu ya. Nah tapi ketika Mas Jaul datang itu kayak ada yang aneh gitu. Orang ini melihat gitu, termasuk Le Arpa ini juga melihat gitu. Bahasanya kayak ini, Mas Jaul itu kan orangnya kan gede besar gitu ya, terus rambutnya itu kan agak gondrong gitu ya. Gondrong ya, bukan agak gondrong, memang gondrong gitu ya, panjang. Dan ini kayak itu rambutnya bukan memanjang ke bawah, tapi kayak naik gitu, kayak orang kena strum gitu. Jadi semacam kayak acak-acakan awul-awulan gitu, kayak gitu posisi rambutnya Mas Jaul ini. Akhirnya si dua orang ini sambil nunggu Mas Jaul ini kan, Mas Jaul semakin mendekat itu. Ternyata bau amisnya tadi itu, bau anyir amis itu kayak itu melekat di tubuhnya si Mas Jaul ini gitu. Melekat baunya, Masya Allah katanya gitu. Akhirnya si Le Arpa bilang gitu, Cak gitu, kok ambune sih nang kene gitu, kok baunya sampai ke sini gitu. Ketika sampean ke sini kok baunya ikut ke sini gitu. Kata Mas Jaulnya, iya dek meloi ini, jadi kayak ngikutin gitu. Waduh ketakutan kan si Le Arpa ini sama Mas Yuti, tapi bukan lari tapi kayak memberi pengarahan gitu. Udah mandi aja sana gitu kan, mandi aja biar nggak bau gitu kan. Nah terus kan gini ya, Mas Jaul itu karena ya mungkin anaknya juru kunci situ, jadi si juru kunci itu orang tuanya Mas Jaul itu namanya Mbak Seran itu punya salah satu sumur di rumahnya itu yang diyakini gitu ya, dipercaya bahasanya sumur itu jadi kesannya kalau ada orang kenapa-napa tentang ya kayak gitu, tentang makam karangan atau apa gitu ya, itu ceritanya Le Arpa itu dengan disiram di situ gitu, disiram dari sumur itu bisa hilang gitu. Nah makanya Le Arpa sama Mas Yuti itu nyaranin si Mas Jaul ini untuk mandi gitu. Mandi aduh sih saya gak mampu gitu. Tapi Mas Jaulnya nggak bergegas langsung mandi gitu kan. Dia bilang
ke teman-temannya itu tadi, kon ngerti nggak itu mau mambu amis itu apa gitu kan, kamu tahu nggak bau amis itu tadi apa gitu ya. Jadi bau amis itu katanya si Mas Jawal itu nanti itu perwujudannya itu seperti ular besar gitu, ular yang besar gitu. Tapi itu belum apa-apa gitu. Nanti kalau itu keluar sudah, nanti masih ada lagi gitu. Pokoknya kuncinya kata Mas Jawal, kuncinya itu kalian tuh jangan takut gitu. Nanti bakal dikasih gitu sih. Nah, tapi dari hal itu aja sudah nggak berani gitu. Ya udahlah, mending nggak usah dapet akil lah, ngeri gitu ya. Pokoknya kurang lebih ya gitu. Akhirnya ya udah, si Mas Jawalnya pamit untuk pulang, untuk mandi gitu ya. Terus si siapa Le Arpa ini sama Mas Yuti ini kan masih nunggu tuh di Martisiwi gitu kan, duduk-duduk gitu. Nah si Mas Yuti yang ngerasa kayak nggak enak gitu, kayak ya nggak enak kita jeleknya, perasaan nggak enak itu gimana ya, kayak gelisah, kayak ya kayak gitulah kurang lebih. Dengan perasaannya seperti itu, Mas Yuti bilang sama si Le Arpa, aku gak enak ya, kayak perasaanku gak enak gitu ya, karena Le Arpa ini juga kan dulunya itu jarang tidur di rumah gitu kan, tidurnya ya di rumah ya siapa, Yudi itu tadi, karena Le Arpa juga gak enak sama si Yudi ya, namanya teman ya guys, merasa kayak gitu ya, ayo lo mulai lo gitu, ayo lo pulang aja gitu. Si Mas Yuti ya wes ayo pulang gitu. Yang pulang ke rumah Mas Yuti itu, tidur di rumahnya Mas Yuti ceritanya gitu. Ini dari rumah Mas Yuti kayak ya nggak bisa tidur apa gitu ya, ya namanya masih baru aja gitu ya terjadi hal seperti itu ya, kayak gitu nggak bisa tidur, bingung, kelepak orang tua ini, kayak semacam masih kepikiran hal yang tadi itu apa gitu kan. Ya memang sesuatu kayak gitu itu teman-teman memang nggak bisa dinalar ya, nggak bisa di apa ya, prediksi apa gitu, nggak bisa gitu ya. Memang sesuatu kayak gitu juga itu kayak dibilang gimana, tapi ya ada gitu kan, dibilang nggak ada itu ya kok kayak gitu gitu ya. Jadi memang sesuatu yang sulit untuk dijelasin gitu kan. Apalagi bagi orang-orang yang masih awam gitu ya. Akhirnya singkat cerita, pagi bangun tidur, si Le Arpa ini lapar gitu kan, mau cari sarapan ya sama Mas Yuti itu akhirnya bersepeda lah keduanya itu untuk cari sarapan gitu. Cari sarapan itu pas berangkat itu nyari sarapan, kelihatan ada apa, seseorang gitu ya yang namanya itu apa Karnain sama Pak Slamet gitu, lagi main catur gitu ya. Setelah perjalanan cari makan, pas arah baliknya gitu ya kayak gini aja, kayak si Le Arpa itu kayak tiba-tiba perasaan pingin tanya gitu aja sama si apa Karnain itu sama Pak Slamet itu, bahasanya tadi malam habis mengalami sesuatu kayak gitu. Pas datengin siapa apa Karnain dengan niat bertanya itu tadi, siapa Karnain lagi main skak, si Le Arpanya gini, Bah ngapunten badhe tanglet gitu. Bah permisi mau tanya gitu. Tanya apa gitu. Nyali si apa Karnain. Tadi malam dulu Bang nggak bisa tidur gitu,
awakmu tekan di kok isu-isu apa, kok sudah apa istilahnya main sepeda apa. Nah, si Pak Slametnya juga bilang, wah ini kayaknya dua orang ini, anak-anak ini nggak tidur gitu ya. Nah terus Arpa bilang, iya memang nggak bisa tidur tadi malam itu gitu. Kan kelihatan ya guys ya, kalau anak atau seseorang nggak tidur tuh kan kayak mukanya kayak masih apa ya, orang bilang rembes gitu ya, kayak apa, sayup-sayup gitu, nggak bisa seger gitu mukanya. Akhirnya tanya, Pak tadi malam itu loh saya mau cari ake gitu, ceritanya di Kampung Karangan gitu. Terus loh, si apa karena ini langsung kayak merespon, padahal baru ngomong kayak gitu aja gitu. Loh, kamu jangan aneh-aneh loh ya gitu. Di Kampung Karangan, di makam Karangan tuh jangan aneh-aneh loh kamu gitu. Bahaya loh itu katanya. Bahaya apa makam Karangan itu, nggak bisa dibuat aneh-aneh gitu. Kamu cari sama siapa gitu, sama si Jawul gitu. Terus katanya ya masuk makam itu pakai kaki kiri apa ya, diceritakan sesuai kronologi itu. Terus si apa karena itu ya memberi nasihat sama ya setengah agak inilah, agak tegas, agak marah gitu ya sama si Arpa sama Mas Yudi ini. Bilang bahasanya ojo ngawur gitu ya, jangan ngawur gitu. Masuk ke makam atau apa itu pakai kaki kanan, jangan pakai kaki kiri gitu, kayak melawan kayak gitu itu namanya. Dan mungkin kata si siapa, apa karena ini masuk seperti itu nantang gitu ya, seperti orang nantang. Dan apa karena ini memang mengiyakan ketika Arpa menjelaskan bahasanya dilihatin ini, bukan dilihatin sih, kayak ada yang datang gini. Malah apa karena ini itu menambahkan bahwasanya di situ itu masih ada lagi kayak berupa anjing besar gitu, sama yang satunya lagi itu semacam kereta berkuda. Kalau orang-orang nyebut itu kayak dokar gitu loh, kayak andong itu. Ada kudanya tapi tidak ada yang kusirnya, nggak ada pengemudinya. Jadi semacam kuda, ada keretanya, ada andongnya, ada dokarnya itu sama anjing gede. Yang dua ini menurut mitosnya yaitu sering keliling di Kampung Karangan gitu. Dan memang mengiyakan gitu si siapa, apa karena ini tuh. Dan si Arpa itu dibilang pokoknya jangan macam-macam di situ itu. Kalau kamu macam-macam gitu ya, bisa kamu dipindah di makam gitu. Maksudnya gimana dipindah di makam? Jadi gini teman-teman, walaupun tidur di rumah gitu ya, posisi tidur di rumah gitu, kata Arpa itu bisa si jasad kita ini badan kita ini dipindahkan di makam gitu tiba-tiba gitu. Itu bisa gitu. Karena kalau ya namanya kita kayak gitu ya, aneh-aneh gitu, melakukan aneh-aneh di makam tuh bisa melakukan hal seperti itu bareng goibnya gitu. Nah ngeri kan. Dari situ ya akhirnya si Arpa itu bilang kepada sama teman-temannya bahasanya ya itu sebagai pengalaman yang ya kalau bisa jangan sampai terulang lagi pada teman-temannya gitu. Dan dipercaya memang di makam Karangan itu orang bilang ya jangan melakukan hal sing di luar batas lah, jangan membunuh hewan, jangan apa-apa di situ gitu. Jadi itu
kutip cerita dari pengalaman Lek Arpa yang ada di Surabaya, pengalaman tentang makam karangan gitu, di tahun 1992 gitu. Jadi pesan moralnya teman-teman dimanapun tempat, dimanapun berada, ingat, jaga sopan santunnya. Jangan mengharap sesuatu yang aneh-aneh dari sesuatu yang kita belum tahu pastinya gitu. Jadi itu pesan moral dari saya. Tetap hati-hati, waspada. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita, silakan hubungi kami melalui via WhatsApp. Untuk nomor yang bisa dihubungi bisa dilihat di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.